Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, ya, tergantung. Sekarang Anda sedang jam berapa ya menyaksikan eh, YouTube saya ini. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi pembahasan-pembahasan kita tentang garis besarnya ataupun tema besarnya adalah persiapan pensiun. Ya, banyak yang bilang ya saya ngapain sih mikirin pensiun jauh-jauh hari. Ya. Wong sekarang aja mikirin hari ini aja susah, mikirin pensiun yang masih nggak tahu kapan gitu. Ya nggak apa-apa sih nggak dipikirin kalau memang kita yakin bahwa apa yang kita miliki saat ini cukup ya, kita cukup untuk kita berjalan terus sampai dengan garis finish ya. Kalau kita yakin ya fine-fine aja. Mungkin Anda memang sudah punya tabungan memadai, ya mungkin Anda punya suatu aset yang sudah cukup mumpuni gitu kan. Nggak masalah. Berarti apa yang saya sampaikan ini bukan buat Anda ya. Jadi mungkin sekedar pengetahuan atau mungkin sekedar hiburan aja buat Anda ya. Sampai mungkin ngetawain, "Oh ngapain gitu aja dipikirin, saya aku loh." Ya ini, materi saya ini untuk mereka-mereka yang memang saat ini situasinya, pas-pasan ya. Saat ini situasinya mungkin masih, eee, merangkak, masih, merintis ya. Mungkin saat ini masih hanya bekerja, entah itu sebagai pegawai negeri, entah itu sebagai pegawai swasta, entah itu karyawan di perusahaan-perusahaan dimanapun. Intinya Anda kerja dengan orang lain dan hanya itu saat ini yang menjadi sumber penghasilan Anda ya. Untuk Anda ini mungkin lebih cocok ya karena di sini saya menggugah Anda untuk mulai memikirkan bahwa perlu penghasilan kedua, ketiga, keempat yang harus kita siapkan untuk kita nantinya pada saat kita sudah tidak lagi bisa bekerja, pada saat kita sudah tidak lagi bisa menghasilkan, agar nanti kita tidak menjadi seorang yang bergantung pada orang lain. Ya, saya percaya, saya yakin nanti anak-anak masih akan memikirkan kita akan memberi, ya. Tapi percaya saya, apa yang mereka beri itu adalah berdasarkan kemampuan mereka menyisihkan buat kita, ya. Dan tidak akan bisa memenuhi apa yang kita butuhkan untuk bisa hidup tenang pada saat pensiun, benar-benar menikmati pensiun, menjalani pensiun dengan baik, sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan, sesuai dengan apa yang Anda bayangkan saat Anda dulu masih bekerja. Ya. Nah, perlu saya berkali mungkin episode-episode yang sekarang ini masih berkutat kepada apa sih pensiun, bagaimana pensiun, pensiun seperti apa yang harus kita siapkan, ya. Kita belum bicara tentang bagaimana menyiapkan apa yang tapi kita bicarakan dulu tentang pensiun yang seperti apa. Karena tanpa kita tahu, kita ingin hidup pada saat masa pensiun tersebut seperti apa, mungkin akan sangat sulit untuk kita bisa merencanakan. Ya, karena harus direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan, nanti semuanya akan berjalan tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena jujur, sudah kita rencanakan aja belum tentu jalan sesuai dengan yang kita inginkan, apalagi tidak direncanakan. Jadi yang pertama, kita bayangkan dulu masing-masing kita seperti apa. Waktu pensiun nanti saat kita sudah tidak bekerja, saat kita sudah tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan menghasilkan penghasilan, apa yang kita lakukan? Mungkin ada yang senang bekerja, mungkin ada yang senang beraktivitas, ada yang senang mungkin berdagang, ada yang senang untuk melakukan sebuah pekerjaan seperti yang kita lakukan sekarang. Nggak apa-apa. Tapi saat itu mungkin pekerjaan itu hanya sebagai hobi. Sehingga
berapapun hasilnya, apapun tidak akan menjadi masalah. Yang penting saat itu di luar pekerjaan ini kita bisa ngapain. Nah, untuk bisa seperti itu, Anda harus memiliki suatu backup income yang memadai untuk bisa sampai ke sana. Nah, berapa jumlahnya, berapa yang harus kita siapkan, itu yang harus kita benar-benar hitung. Ya, benar-benar kita hitung. Ada dua cara, kita siapkan asuransinya, ya. Kemudian asuransi itu yang nanti akan menghidupi pensiun kita. Atau kita menjalankan suatu usaha yang sekarang yang nanti akan membangun suatu aset, yang mana aset itu yang akan menghasilkan, sehingga ini ya, hasil dari aset ini yang akan menghidupi kehidupan kita saat itu. Mana yang kita lakukan? Kalau buat saya sih dua-duanya. Tapi masalahnya dua-duanya itu memiliki starting point yang berbeda, memiliki pola penyiapan yang berbeda. Dan apakah sekarang sudah siap atau tidak, itu saya tidak tahu. Makanya kita bahas dengan detail, pelan dengan pelan, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kurang lebih secara umum. Tapi kalau Anda menginginkan suatu gambaran yang sesuai dengan apa yang Anda alami, ya, silakan hubungi kami. Ya, kami dari Raja Bali Agency akan bisa membantu. Ya. Nah, untuk saya bisa memberikan banyak lagi hal-hal kepada teman-teman sekalian, bisa untuk komen, like, dan share, serta subscribe dari channel saya ini. Oke, kita nanti lanjut dengan materi selanjutnya. Selamat jumpa lagi.